Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan selain itu, Xiao Yan juga bertarung melawan unicorn bersayap 3, yang benar-benar membuat Xiao Yan sedikit, kamu tidak tahu, keluarga malaikat dibagi menjadi beberapa posisi oleh sayap, dari setengah malaikat dengan 1 sayap hingga dewa dengan 12 sayap, kecuali sayap, itu dibagi dengan warna sayap, malaikat dengan sayap hijau adalah bertanggung jawab untuk menjaga, dan malaikat dengan sayap merah bertanggung jawab untuk menjaga. Mereka bertanggung jawab atas penegakan hukum, dan malaikat dengan sayap putih adalah kelompok malaikat, dan mereka memiliki metode penyembuhan yang kuat, jadi mereka tidak pandai bertarung, kata Raja Naga Emas perlahan. Bagaimana dengan sayap ungu King Yuan? Xiao Yan juga tahu bahwa meskipun sayap King Yuan awalnya berwarna putih bersih, sayap itu berubah menjadi ungu di bawah mekarnya bunga berwarna-warni, dan ungu tidak dibawa oleh bunga berwarna-warni. Jika King Yuan memilikinya, bunga Yuan yang berwarna-warni hanya berperan sebagai pemandu pengobatan. Adapun malaikat dengan sayap ungu, itu adalah darah paling mahal yang mengalir, dan dia tahu sihir kebangkitan yang sebenarnya bahkan ketika dia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, manusia umumnya disebut malaikat agung, atau utusan Raja Naga Emas juga bergumam. Ketika Xiao Yan mendengar ini, itu terdengar seperti guntur di dalam hatinya. King Yuan sebenarnya, Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat. Meskipun dia tidak tahu mengapa King Yuan jatuh ke kinceng kecil ini, kata utusan dewa dapat dinodai dengan kata utusan dewa, potensinya terlalu menakutkan. Selain itu, kata-kata sihir kebangkitan terlalu mengejutkan hati Xiao Yan. Begitu orang normal mati, selain metode pemurnian tubuh dengan jiwa yang tersisa, bagaimana lagi dia bisa dibangkitkan? Ini jelas alasan mengapa keluarga malaikat selalu berdiri di puncak dunia 1000 besar. Xiao Yan juga menghibur dirinya sendiri. Hal-hal ini terlalu jauh darimu. Kamu akan tahu di masa depan. Karena kamu yakin King Yuan baik-baik saja, kamu juga harus melihat gulungan tulang belakang yang diperoleh di reruntuhan. Raja Naga Emas juga kembali ke normal, menghadap Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas patriarknya dengan heran. Jelas, jika Raja Naga Emas patriarknya tidak mengingatkannya seperti ini, Xiao Yan sendiri akan lupa. 2 gulungan yang diperoleh dari reruntuhan, satu adalah gulungan keterampilan bertarung yang diperoleh dengan mengalahkan penjaga, dan yang lainnya dirobek oleh Xiao Yan dari tulang belulang pemilik reruntuhan. Kekerasan tulang pemilik reruntuhan membuat Xiao Yan sangat terkejut, tapi untungnya, Xiao Yan bisa mendapatkan gulungan ini di bawah pembakaran kekuatan api suci Su Suiying. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Xiao Yan menutup matanya dan menjadi tenang, dengan hati-hati merasakan gulungan di tubuhnya yang dihadiahi dengan mengalahkan Guardian. Gelombang fluktuasi tak terlihat juga menyebar dari lingkungan Xiao Yan, dan informasi keterampilan bertarung di benaknya melonjak keluar. Teknik rahasia, teknik klon. Perantara peringkat abadi, teknik bertarung ini disebut teknik klon, yang memungkinkan pembudidaya untuk membuat klon yang persis sama dengan tubuh utama dengan mengandalkan jejak-jejak jiwa, dan klon dikendalikan oleh praktisi, dan kematian klon tidak akan membahayakan praktisi, menghasilkan efek samping apapun. Mata Xiao Yan berbinar hanya dengan beberapa kalimat, mungkin orang lain tidak tahu rahasianya, hanya dia sendiri yang tahu kekuatan dari skill bertarung ini. Ini adalah teknik cloning, hanya dari pengenalan singkat ini. Xiao Yan merasa bahwa itu tidak kalah dengan avatar jiwa yang dibentuk oleh jiwa fana ranah kaisar. Avatar jiwa tingkat fana tingkat kaisar memiliki kekuatan yang sama dan napas yang sama dengan tubuh asli Xiao Yan. Keduanya bekerja sama secara diam-diam, tetapi mereka juga memiliki kelemahan besar. Jika entitas terbunuh, maka umpan balik ke tubuh Xiao Yan kerusakannya juga besar, mulai dari kerusakan parah sampai ke sumbernya. 3000 guntur yang Xiao Yan latih sebelumnya adalah keterampilan bertarung tubuh, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah keterampilan bertarung tubuh tipe kecepatan, dan ketika digunakan secara ekstrim, hanya 3 sosok samar yang muncul, yang sama sekali berbeda dari jiwa, avatar dari kerajaan kaisar. Berbeda, Tuan, apakah ada berbagai jenis keterampilan bertarung?
setelah kejutan singkat, Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Selain keterampilan bertarung tingkat dasar, ada juga 6 kategori keterampilan bertarung terbang, keterampilan bertarung tubuh, keterampilan rahasia, keterampilan bertarung menyerang, keterampilan bertarung bertahan, dan keterampilan bertarung penyegelan. Keterampilan bertarung terbang, seperti namanya, adalah bahwa beberapa pendahulu menggunakan teknik khusus untuk melunakkan sayap binatang ajaib tertentu untuk menyegelnya, dan melatih keterampilan bertarung terbang untuk menampilkan sayap mereka, tetapi di benua Doudi, mereka pada dasarnya lebih kuat dari Douwang atau lebih. Itu biasa untuk berdiri di udara, jadi penggunaan keterampilan bertarung terbang ini juga jauh lebih sedikit, tetapi benda ini juga berharga. Keterampilan bertarung gerakan sama seperti 3000 halilintar yang kamu latih, dikenal karena kecepatannya atau beberapa keterampilan bertarung yang aneh. Keterampilan bertarung ini dipraktikkan oleh hampir setiap orang kuat, tetapi sejauh yang saya tahu, keterampilan gerakan adalah pertarungan yang paling kuat. Keterampilan dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Keterampilan rahasia dibagi menjadi peningkatan kekuatan jangka pendek dan beberapa keterampilan bertarung yang aneh. Keduanya sangat mirip dengan 3 transformasi misterius api surgawi yang Anda latih dan teknik cloning di depan Anda. Adapun keterampilan bertarung menyerang, itu dikenal dengan serangannya yang kuat, seperti lotus keheningan yang dibentuk oleh perpaduan api di tubuhmu. Keterampilan bertarung bertahan, seperti namanya, dikenal karena kekuatan pertahanannya yang kuat. Ketika kekuatan bertahan lebih kuat dari kekuatan menyerang, serangan itu secara alami akan dipatahkan tanpa menyerang. Adapun yang disebut keterampilan bertarung segel, itu ditampilkan oleh 3 tetua keluargamu seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, mengandalkan kekuatan satu orang atau beberapa orang untuk mengisolasi ruang tertentu. Di bawah keterampilan bertarung segel, tubuh manapun keterampilan bertarung tidak dapat digunakan, jadi ada adegan Anda muncul sebelumnya. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan, meskipun Yanzi kecil di depannya tidak tahu banyak, tetapi Raja Naga Emas juga bersedia melakukannya, menjelaskan. Ada begitu banyak jenis, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Lagi pula, dia tidak tahu hal-hal ini ketika dia berada di benua Doqi. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, bagaimana kalau mencoba teknik klon ini terlebih dahulu? Raja Naga Emas juga berbicara, jelas dia juga punya harapan. Xiao Yan menjawab dengan lembut, dan kemudian dia juga menggunakan semua energi pendendamnya dan mulai berlatih langkah demi langkah sesuai dengan pesannya. Teknik avatar yang disebut didasarkan pada kekuatan jiwa. Meskipun hanya ada satu avatar yang dikembangkan dengan teknik avatar ini, Xiao Yan tidak putus asa sama sekali. Bagaimanapun, itu bisa sangat berguna pada saat-saat kritis, dan ini avatar sudah mati mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiao Yan, dan paling banyak menghabiskan beberapa kekuatan jiwa. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan kekuatan jiwa besar di benaknya muncul. Kekuatan jiwa besar jelas belum pulih ke puncaknya. Bagaimanapun, itu hanya kehilangan klon jiwa tingkat fana tingkat kaisar. Untungnya, itu bukan entitas, tetapi klon energi. Xiao Yan tidak kalah juga banyak reaksi balik. Jejak kecil kekuatan jiwa perlahan menyusut di bawah kendali ketat Xiao Yan, dan kemudian dikompresi oleh Xiao Yan, perlahan berubah menjadi cetakan cahaya seukuran mata. Segel cahaya jiwa yang akan berhasil juga hancur dengan keras. Melihat ini, Xiao Yan juga sedikit mengernyit, dan kemudian mengulangi langkahnya sekarang, jelas bahwa Xiao Yan terlalu tidak sabar, jadi dia gagal. Dengan pelajaran dari kegagalan pertama Xiao Yan juga jauh lebih ketat, perlahan-lahan mengendalikan kekuatan jiwa untuk bergabung, seluruh prosesnya tepat. Begitu segel cahaya jiwa terbentuk, itu tidak memancarkan fluktuasi yang lemah. Xiao Yan juga mengangguk puas dengan jejak cahaya jiwa ini sebagai pusat kendali Xiao Yan atas klonnya. Klon yang dia kembangkan tidak akan memiliki pemikiran yang salah. Fen Jue dalam tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi, dan kemudian Douqi putih susu di depan Xiao Yan perlahan muncul dari tubuhnya. Douqi yang ditempa oleh Fen Jue ini juga memiliki kualitas yang lebih tinggi.
Segel cahaya jiwa digunakan sebagai pusat kendali, dan kemudian Douqi digunakan sebagai pilar, sehingga membentuk klon, mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Begitu dendam putih susu dan segel cahaya jiwa bersentuhan, mereka berdebat seperti musuh alami. Tapi untungnya, di bawah kendali halus Xiao Yan, Soul Light Cell perlahan bocor ke Douqi, dan kemudian sosok seperti Xiao Yan muncul dari udara tipis. Apa yang kamu dapatkan? Raja Naga Emas juga melihat Xiao Yan lain di depannya, tersenyum lebar. Xiao Yan juga bingung, lalu mengalihkan pandangannya sedikit, tetapi menemukan Xiao Yan yang agak kuat menatapnya dengan jujur. Xiao Yan juga tercengang. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mencoba, dia tidak akan dapat mengidentifikasi pria gemuk sebesar itu.